Sejarawan Jerman Wellhausen menyatakan bahwa sebenarnya superioritas orang-orang Quraisy di Mekah atau di Jazirah Arab adalah akibat dari kejayaan Mekah dan Hijaz. Tetapi kebangkitan peradaban Mekah sendiri adalah pengaruh dari hubungan baik Quraisy dengan bangsa Semit di utara. Ikuti ulasannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang sejarah Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Husni Al-Karbutli. Di bab ke-6 ini, atau bagian ke-6 ini, kita akan membahas pengaruh Mekah bagi kekuasaan Quraisy. Dan di dalam bab yang ke-6 ini, kita akan membahas yang pertama adalah tokoh-tokoh dagang Quraisy. Kemudian yang kedua, itu adalah kita akan berbicara tentang kejayaan peradaban Quraisy. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang pendidikan kaum Quraisy. 3 komponen ini akan kita bahas pada bagian ke-6 ini. Yang pertama, kita akan membahas tokoh-tokoh dagang dari Quraisy. Hasyim bin Abdi Manaf adalah orang pertama yang membuka 2 perjalanan dagang dari Mekah, musim dingin ke arah Yaman dan musim panas ke arah Syam. 2 perjalanan inilah yang kemudian menjadikan sangat signifikan bagi perekonomian di masa Abdul Muthalib. Tidak hanya meningkatkan taraf hidup kaum Quraisy dan penduduk Mekah, tetapi seluruh bangsa Arab. Dengan 2 perjalanan dagang ini, mereka berhasil meningkatkan perjanjian dagang dengan berbagai negeri di sekitar Mekah, seperti Persia, Romawi, Habasyah, Ghassaniah, dan suku Himyar di Yaman. Perlahanan tapi pasti, peta dagang kaum Quraisy kian meluas hingga ke berbagai penjuru dunia. Ketika itu, selain berdagang, kaum Quraisy juga berprofesi sebagai penyedia jasa transportasi. Pada masa Abdul Muthalib ini, perdagangan Quraisy mengalami kemajuan yang sangat pesat dan kota Mekah menjadi makmur karena pertumbuhan ekonomi dan peradaban kaum Quraisy. Al-Quran sendiri telah menyinggung tentang 2 perjalanan dagang suku Quraisy. Dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena kebiasaan al-ilaf orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Quran surat Quraisy ayat 1 sampai dengan 2. Diila bi Quraisy ila bihim rihlatas sita'i was-sayf. Di negeri Syam banyak orang menyebut kedatangan kafilah dagang kaum Quraisy dengan serangan Hasyim. Itu karena Syam menjadi prioritas perjalanan dagang Hasyim bin Abdi Manaf, yang kemudian langkahnya diikuti oleh generasi dia berikutnya. Adapun perjalanan dagang ke negeri tetangga, yang pertama-tama dibuka oleh tokoh Quraisy adalah Syam, kemudian Habasyah, kemudian Yaman, kemudian Persia. Hasyim membuka perjalanan niaga Syam. Abu Sa'id
Sam ke Habasyah, Muthalib ke Yaman, sedangkan Naufal ke Persia. Kedatangan mereka ke negara-negara tetangga inilah yang akhirnya menyelamatkan ekonomi generasi Quraisy selanjutnya. Makanya keempat tokoh itu disebut kaum Quraisy dengan al-mujirin, para penyelamat. Atau bahkan orang-orang Arab dari suku lain menyebut mereka dengan Aqdah an-Nidah atau bejana-bejana emas. Mereka disebut demikian karena tingginya nasab dan jasa mereka. Mereka telah berjasa membuka pintu dagang bangsa Quraisy dengan kerajaan-kerajaan besar. Dan kaum Quraisy tidak pernah menyia-nyiakan jasa mereka, yakni dengan menjadikan perniagaan sebagai sumber utama kehidupan ekonomi mereka, serta terus menjaga hubungan baik dengan bangsa-bangsa sekitar yang sudah terjalin lama. Kitab ini atau penjelasan ini bisa Anda dapatkan dalam tulisannya Kurdi Ali dengan judul Al-Islam wal Hadarah al-Arabiyah. Perjuangan empat tokoh Quraisy, yakni Hasim, Abu Saishan, Muthalib, dan Naufal telah mendobrak ekonomi kaumnya dan jaringan dagang mereka bertambah luas. Sebelum kemunculan empat tokoh tersebut, peta dagang Quraisy hanya sebatas di kota Makkah saja. Padahal ketika itu saudagar asing sudah banyak yang datang ke kota Makkah untuk menjalankan atau menjajakan berbagai jenis komoditas. Tapi orang-orang Quraisy hanya menjadi pembeli barang-barang tersebut dan memperjualbelikannya kembali ke sesama Quraisy dan orang-orang Arab di sekitarnya. Mekah sering didatangi saudagar-saudagar asing karena sejak zaman dahulu Jazirah Arab adalah jalur perdagangan dunia. Bangsa Arab mengirim hasil panen mereka, khususnya bukhur al-Yaman, wewangian dari Yaman, ke negeri-negeri lain seperti Syam dan Mesir. Kedua negeri ini adalah penadah minyak wangi dari Yaman paling besar karena banyaknya kuil-kuil di sana yang selalu membutuhkan minyak wangi untuk sesaji dan persembahan pada berhala. Setelah itu, bangsa Arab mengambil hasil panen dari negara-negara tersebut, dari Syam dan Mesir, untuk dikirim kembali ke negeri-negeri lain. Tapi saat itu, jalur laut masih belum aman, sehingga mereka lebih sering menggunakan jalur darat. Di Jazirah Arab sendiri, hanya ada dua jalur perniagaan, yaitu dari Hadramaut menuju Bahrain, dan satunya lagi menyeberangi Laut Merah. Kota Mekah persis di tengah-tengah dua jalur niaga besar ini. Hampir seluruh bangsa Arab merasakan keuntungan karena jalur perdagangan ini. Di antara mereka bahkan ada yang rela tinggal di area atau daerah sepanjang jalur perdagangan agar mudah menjajakan dagangannya. Tapi tidak semua bangsa Arab menjadi pedagang. Ada juga dari mereka yang disewa untuk menjadi pemandu jalan atau penuntun hewan kendaraan. Dan saudagar-saudagar asir sangat bergantung dan senang jika dipandu oleh mereka, karena mereka dikenal sangat menepati dan menghormati janji dan perjanjian. Sifat inilah salah satu hal yang kemudian menjadi bagian penting dari kesuksesan bangsa Arab dalam berniaga. Dahulu, sebelum bangsa Arab sukses berdagang, perniagaan di Jazirah Arab dikendalikan oleh orang-orang Yaman. Tetapi setelah runtuhnya bendungan Ma'rib dan merosotnya peradaban Yaman, sejak itu sekitar abad ke-6 Masehi, kaum Arab Hijaz, khususnya suku Quraisy, mengambil alih posisi mereka. Kisah pengembalian itu bermula ketika dinasti Habasyah berhasil menaklukkan dinasti Himariyah di Yaman. Sejak saat itu, era penjajahan Habasyah atas Yaman pun dimulai. Ketika Yaman terjajah ini, perekonomian Jazirah Arab kian pudar dan melemah. Quraisy pun bangkit dan memanfaat keruntuhan Yaman untuk mengambil alih kendali dagangnya di Jazirah Arab. Mereka membeli barang-barang dari Yaman dan Habasyah
lalu menjualnya kembali ke pasar-pasar Persia. Mereka memilih pasar-pasar Persia karena pada saat itu perdagangan di sana dikuasai orang-orang Arab dari dinasti Hirrah. Setelah dapat merebut kendali dagang di Jazirah Arab, suku Arab Hijaz menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan. Peristiwa ini terjadi ketika Quraisy di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib. Pada masanya, perniagaan di Jazirah Arab mencapai puncak karena Romawi dan Persia sedang berseteru, sehingga tak mungkin kedua belah pihak mengadakan perjanjian dagang. Akhirnya, Romawi mengandalkan impor barang-barang mewah mereka dari Mekah, khususnya kain sutra. Ini bisa dibaca di buku Fajar al-Islam karya Ahmad Amin. Sejarawan Deleci O'Leary dalam bukunya Arabia Before Muhammad menjelaskan bahwa pada masa Abdul Muthalib banyak orang Romawi yang membeli rumah di Mekah untuk mereka gunakan berniaga. Rumah-rumah itu berfungsi ganda, yaitu untuk sentra kegiatan niaga biasa sekaligus untuk memata-matai bangsa Arab. Selain orang-orang Romawi, ada pula orang-orang Habasa yang tinggal di sana. Mereka mengelola barang dagangan yang dibawa dari negeri mereka sendiri. Riuhnya jalur dagang menuju Mekah ketika itu bisa digambarkan seolah-olah unta adalah bahtera gurun pasir yang mengangkut kapilah-kapilah dagang dari berbagai negara. Dan orang-orang Badui yang memandu kapilah itu laksana nahkoda di padang pasir. Orang-orang Badui itu mengarungi berbagai kawasan dan kondisi Sahara bersama kapilah-kapilah yang mereka pandu. Berbagai macam bangsa dari negara-negara sekitar Mekah bertemu di Hijaz dalam rangka dagang, seperti dari India, Habasah, Yaman, dan Syam. Dan hampir semua buku sejarah klasik menjelaskan faktor penting dari jalur-jalur niaga di kawasan Hijaz itu. Kaum yang paling diuntungkan dari kondisi ini adalah kaum Quraisy. Mereka pun giat berdagang hingga kekayaan mereka melimpah. Mereka menginvestasikan harta mereka dalam jual beli unta, domba, bahan pakaian, barang tambang, kulit, parfum, permata, wol, sutra, pernak-pernik perhiasan, dan kain tenun. Semua dagangan itu mereka pasarkan di kota besar Jazirah Arab seperti Tunis, Basrah, dan Damaskus. Selain itu, mereka juga menjual permata yang diimpor dari Manab dan Hermopolis atau Yunani, gading, dan bulu burung unta dari Habasah dan Sudan, serta kayu-kayu yang didatangkan dari kota Tire, Sidon, dan Lebanon, serta kertas dari Syam dan Nablus. Silakan Anda baca buku karya Lutfi Jum'ah, Thawrah al-Islam wal Batal al-Anbiya. Dahulu, sebelum menjadi pusat perdagangan dunia, Jazirah Arab adalah medan yang berat bagi semua suku selain Quraisy. Quraisy memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai seluk-beluk perdagangan pasir, lalu seluk-beluk padang pasir, jalur-jalur terbaik, tempat-tempat yang aman dan yang tidak aman. Ditambah lagi, mereka sangat teliti dan hati-hati dalam menempuh perjalanan. Sementara itu, penduduk Syam, Habasah, dan bangsa lainnya tidak mampu melakukan perjalanan di gurun yang penuh dengan bahaya. Artinya bahwa Bani Quraisy atau suku Quraisy adalah pemain tunggal dalam siklus perdagangan di Jazirah Arab. Kemampuan inilah yang membuat mereka sukses dan kaya raya. Tetapi, semua itu tidak mengubah sikap mereka. Mereka tetap kuat dan tangguh dalam menjaga persatuan antar suku. Bahkan, mereka memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk menerima dan menjamu setiap tamu yang berkunjung ke Mekah. Hingga orang-orang yang pernah ke Mekah memuji Bani Quraisy dalam bentuk syair-syair indah. Silakan baca buku Hasan Ibrahim Tarikh al-Islam. Seiring dengan meningkatnya aktivitas mereka dalam perniagaan, citra Mekah sebagai kota suci kian meningkat di mata bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya.
terutama setelah Mekah selamat dari serangan pasukan Habasah pada masa Abdul Muthalib. Kaum Quraisy pun menyadari hal itu hingga tidak ada alasan bagi mereka dan suku-suku lainnya di Arab untuk tidak mempertahankan kedudukan terhormat tersebut. Bahkan mereka siap memerangi siapa saja yang menodai kesucian kota Mekah. Ini merupakan anugerah bagi bangsa Arab, sehingga suku-suku lain selain Quraisy pun ikut bahu-membahu menjaga kota Mekah dan kemakmuran bersama. Mereka sadar betul bahwa tanpa Ka'bah dan Mekah, kehidupan di tanah yang tandus dan gersang sangatlah sulit. Oleh karena itu, keberadaan Ka'bah mereka dapat hidup sejahtera dengan berdagang. Bahkan, perdagangan di Mekah tahun demi tahun kian tumbuh dengan pesat. Pasar-pasar musliman semakin ramai dan menjadikan kehidupan tersibuk sepanjang tahun di tanah Arab. Untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sudah mapan itu, orang-orang Quraisy terhitung suku yang sangat cerdas di masanya. Mereka tidak hanya memikirkan perdagangan, tetapi mengamati perkembangan dan situasi politik dunia, sehingga mereka sangat serius mengkaji hubungan antara negara-negara di sekitarnya seperti Romawi, Persia, Habasah, dan Yaman. Bisa dikatakan perniagaan Quraisy ketika itu adalah sekolah atau fakultas ekonomi saat ini yang berhasil membentuk individu-individu kelas ekonom. Hal semacam ini tentu saja tidak ada di komunitas-komunitas dagang suku manapun. Suku Quraisy mengajarkan pada kaumnya berbagai ilmu tentang kalkulasi dagang dan persoalan perdagangan lain, seperti ilmu tentang timbangan, volume, mata uang asing, kontrak, sukuk, strategi-strategi dagang, dan berbagai hal lainnya. Dari perdagangan ini, kaum Quraisy tidak hanya mendapat keuntungan materi, tetapi mereka juga mendapatkan keuntungan berupa keragaman budaya dan peradaban. Keagamaan budaya dan peradaban kaum Quraisy ini berasal dari para pedagang mereka yang sengaja maupun tidak sengaja menelaah karakteristik kerajaan Romawi dan Persia saat mereka mengunjungi kota-kota dan berbaur dengan penduduk dalam berdagang. Mereka bahkan telah menyerap banyak istilah dari kata-kata Persia dan Romawi yang kemudian dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Arab. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang kejayaan peradaban Quraisy. Makkah dan Madinah adalah dua kota yang membuat Jazirah Arab menjadi pusat perniagaan dunia. Kedua kota itu dihuni oleh penduduk orang kaya raya. Mereka memiliki simpatisan harta dan barang-barang berharga lainnya yang membuat kehidupan mereka sangat sejahtera. Ekonomi penduduk dua kota tersebut salah satunya adalah Quraisy di atas rata-rata penduduk kota lain di Jazirah Arab. Al-Wafidi meriwayatkan bahwa bangsa Arab menambang emas di pertambangan Sulaim, lalu membawanya ke Mekah. Di sanalah mereka membuat berbagai macam perhiasan, kemudian disimpan di bank emas. Dari perniagaan yang mereka jalankan, sebagian penduduk Mekah memiliki kekayaan yang melimpah. Harga-harga rumah di Mekah dinilai dengan emas yang bervariasi dari 200 sampai dengan 500 dinar. Penduduk juga memiliki kuda-kuda istimewa. Mereka bahkan gemar berbangga-bangga dengan jumlah kuda yang mereka miliki. Selain itu, orang-orang Mekah terkenal ramah, santun, dermawan, dan hormat pada tamu. Kedermawan itu tampak jelas pada saat musim haji, ketika mereka menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan para jamaah. Tapi, selain aspek ekonomi, peradaban kaum Quraisy juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Sejarah mencatat bahwa sebelum datangnya Islam, Quraisy belum pernah mencapai peradaban tergemilang seperti itu, tepatnya pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib. Meskipun Qusay bin Kilab adalah orang yang pertama menanamkan akar-akar peradaban
Quraisy. Tetapi Abdul Muthalib berhasil mendongkraknya dan memajukannya. Pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib nyaris tidak ada peperangan antar suku seperti yang biasa terjadi pada masa-masa sebelumnya. Sebelum Abdul Muthalib memimpin, peperangan konflik antar suku telah melumpuhkan kegiatan ekonomi bangsa Arab pada saat itu dan mengecam kafilah-kafilah dagang dari negara-negara tetangga. Konflik antar suku juga mengancam kafilah-kafilah Quraisy, khususnya kafilah dagang musim panas dan musim dingin yang menjadi sumber pendapatan terpenting mereka. Abdul Muthalib kemudian muncul dan berusaha keras menyelesaikan seluruh konflik yang ada untuk mewujudkan perdamaian itu. Ketika itu, Abdul Muthalib menyelesaikan semua persoalan antar suku dengan jalan tahkim, arbitrase, sebagaimana yang dilakukan ketika terjadi konflik antar dirinya dan sepupunya yang bernama Umayyah bin Abdus Syams. Demikian juga ketika ia menemukan kembali sumur Zam-Zam yang terkubur dan berbagai perhiasan berharga dari emas, terjadilah perselisihan yang sangat sengit antara Abdul Muthalib dan kaum Quraisy yang menuntut sebagian harta yang ia temukan itu. Maka ia menempuh jalur tahkim, karena cara ini adalah yang paling penting jitu untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan di Jazirah Arab pada saat itu. Ketika Abraha datang memimpin pasukan Habasyah untuk memerangi Mekah dan menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib juga menempuh jalur arbitrase. Perundingan memang sering kali berhasil daripada menghunus pedang dan mengobarkan perang. Itulah sebabnya Abdul Muthalib dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia yang bekerja dan menegakkan keamanan dan ketenangan di kota Mekah dan di negeri-negeri Arab. Hingga suku Quraisy sendiri menjadi simbol perdamaian Jazirah Arab pada saat itu. Sekaligus penggagasnya, mereka telah memahami esensi penting perdamaian dan manfaat yang mereka dapatkan secara ekonomi dan materi akibat keamanan yang sudah dilakukan atau tahkim yang dilakukan atau permusawarahan yang telah dilakukan oleh kehebatan tokoh yaitu Abdul Muthalib. Itulah sebabnya kaum Quraisy sangat membenci perang dan perbuatan yang menimbulkan rasa benci di antara mereka dan tetangganya. Mereka menganggap tetangga-tetangganya adalah sekutu, penolong, tamu-tamu. Saat berdagang mereka tidak lupa berkunjung ke tetangga-tetangga tersebut. Karena itulah mereka bisa sampai ke Syam, Yaman, Najd, Tihamah, dan Najran. Nilai yang ditanamkan oleh Abdul Muthalib inilah yang mengubah sistem politik kaum Quraisy cenderung demokratis, bahkan jika dibandingkan kerajaan modern seperti Romawi dan Persia. Sistem demokrasi Quraisy yang notabene adalah kabilah, bukan negara, jauh lebih maju, jauh lebih baik. Hal ini tercermin dari adanya Darun Nadwah yang mirip dengan gedung parlemen modern saat ini. Sehingga tidak ada satupun tokoh Quraisy yang otoriter dan memaksakan kehendak, karena semua keputusan harus disampaikan terlebih dulu di hadapan para tokoh Quraisy di Darun Nadwah. Bahkan masalah pernikahan gadis Quraisy pun dibicarakan di Darun Nadwah. Hal itu karena pernikahan adalah masalah krusial bagi suku Quraisy. Ya, bukan sekedar urusan pribadi, karena bangsa Arab adalah bangsa yang membanggakan nasab atau garis keturunan. Sahabat spektakuler yang berbahagia, selanjutnya pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas tentang pendidikan kaum Quraisy. Sebenarnya sebagian besar orang Arab tidak terlalu memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, terutama dalam hal membaca dan menulis. Di samping karena saat itu pendidikan di Jazirah Arab kurang maju, kebanyakan dari mereka sibuk mencari penghidupan dengan berdagang daripada belajar atau mengajar. Namun demikian, Allah menggantikan kemaslahatan mereka dalam belajar, membaca, dan menulis itu
dengan daya ingat yang sangat kuat, wawasan yang luas, kesabaran, dan ketangguhan serta imajinasi yang sangat tinggi. Perbedaannya dengan Quraisy, ia adalah satu-satunya kabilah yang paling memperhatikan pendidikan generasi penerusnya. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka mencapai peradaban yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tajam, sehingga mampu menjalin hubungan baik dengan bangsa-bangsa besar. Kaum Quraisy sangat memperhatikan pendidikan karena mereka menyadari bahwa ilmu merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan niaga. Makanya, banyak orang Quraisy seperti Abdul Muthalib yang menguasai dengan baik keterampilan menulis, membaca, dan berhitung. Sejak dulu, kaum Quraisy memang dikenal mahir dalam berbagai bidang ilmu. Selain itu, berdagang yang mereka pelajari lewat pengalaman dan latihan. Mereka juga mahir dalam ilmu anwa, yaitu ilmu untuk mengetahui waktu-waktu turun hujan dan waktu-waktu datangnya badai. Mereka juga memiliki penguasaan yang baik dalam ilmu jejak, yaitu ilmu untuk mencari jejak di padang pasir guna melacak jalur perjalanan kabilah dagang. Mereka juga sangat menguasai ilmu nasab. Kaum Quraisy mendalami ilmu itu karena menyadari akan mulianya nasab mereka di kalangan suku-suku Arab. Oleh karena itu, mereka menghafal nasab-nasab dengan jeli dan akurat. Bahkan muncul di kalangan mereka ahli-ahli ilmu nasab yang sangat terkenal di kalangan bangsa Arab. Al-Jahiz menyebut dengan rinci sifat-sifat bangsa Arab dan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Ia berkata, mereka adalah orang-orang yang berotak tajam dan berjiwa pemikir. Mereka mampu menerjemahkan imajinasi dalam syair dan kata-kata mu'attiarah. Mereka memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka pawai mencari jejak kabilah dagang yang di padang pasir. Hafal nasab-nasab bangsa Arab. Pandai membaca rasi bintang sebagai penunjuk arah. Bahkan mereka mahir memprediksi musim. Mereka juga ahli menunggang kuda dan memainkan senjata. Selain itu, mereka mahir mengambil pelajaran dari semua yang mereka tangkap dari indera. Mereka juga menguasai hukum-hukum tentang manaqib. Pencapaian mereka ini benar-benar di luar bayangan orang. Semua kelebihan menjadikan mereka orang-orang yang berjiwa besar, cita-cita tinggi, menjadi bangsa paling membanggakan yang selalu dikenang dalam sejarah. Al-Alusi juga pernah berkata dalam kitabnya Bulghah al-Arif, bangsa Arab adalah bangsa yang paling sempurna secara akal dan imajinasi, paling fasih dan paling cepat paham. Semua itu membuat mereka mempunyai banyak kelebihan yang kemudian Ibnu Rashid dalam kitabnya Al-Umdah juga berkata, bangsa Arab adalah bangsa yang paling utama dan hikmah yang mereka ajarkan adalah hikmah yang paling mulia. Berkat pengetahuan yang luas itu, suku Quraisy telah berhasil membebaskan diri dari kebodohan Baduisme. Mereka tidak lagi hidup nomaden dengan memelihara unta dan mengembalakan ternak. Mereka mulai hidup menetap dan mengatur perjalanan dagang dengan mengirim kabilah-kabilah dagang mereka ke berbagai penjuru negeri untuk berniaga. Di samping sangat piawai dalam berdagang, kebudayaan Quraisy juga terhitung sangat luar biasa. Bukti yang paling nyata dari ini adalah berkembangnya syair-syair indah yang menjadi potret kehidupan mereka. Syair mereka sangat berbeda dengan syair yang berkembang di kalangan bangsa Semit yang tinggal di utara, baik dari segi isi maupun susunan kata-katanya. Kebanyakan syair mereka mengisahkan kehidupan sehari-hari. Mereka memuji-muji keragaman hidup dalam bentuk puisi yang imajinatif. Disebut juga dalam syair itu petuah-petuah dan hikmah-hikmah kehidupan yang sangat dalam dan ide-ide yang cemerlang. Saking kuatnya pengaruh syair dalam kehidupan mereka, hingga rima tidak hanya mereka tuangkan dalam syair, bahkan dalam ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan perkara agama, pernyataan-pernyataan penting, dan ungkapan-ungkapan bebas seperti lamaran disampaikan para peramal
dan hikmah yang disampaikan para ahli hikmah semuanya berirama dan sangat teratur. Semua tradisi dan budaya ini membekas dalam jiwa anak-anak Quraisy sehingga mereka menjadi generasi penerus yang memiliki sifat mulia dan kecakapan yang sangat luar biasa. Kedudukan kaum Quraisy terus meningkat di Jazirah Arab, negara-negara maju saat ini. Mereka adalah bangsa yang dihormati dan dihargai karena keturunan mereka yang mulia, kecerdasan berpikir, dan juga karena mereka adalah pengurus Ka'bah dan penjaganya. Pamor mereka semakin hebat setelah mengalahkan Abraha yang memerangi Mekah dan hendak menghancurkan Ka'bah. Setelah itu pamor Abdul Muthalib dan suku Quraisy di mata dunia saat itu benar-benar meningkat. Sejarawan Jerman Wellhausen menyatakan bahwa sebenarnya superioritas orang Quraisy di Jazirah Arab adalah akibat dari kejayaan Mekah dan Hijaz. Tetapi kebangkitan peradaban Mekah sendiri adalah pengaruh dari hubungan-hubungan baik Quraisy dengan bangsa Semit di utara. Wellhausen menambahkan meski mereka kurang dalam urusan ketatanegaraan, tapi mereka unggul dalam hal gotong royong. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan dalam perkara-perkara yang menyangkut kemaslahatan umum. Bahkan tidak ada yang menandingi mereka dalam urusan ini di seluruh kawasan Arab pada saat itu. Hal yang menarik adalah fakta bahwa Quraisy adalah pemerintahan kecil dari kumpulan keluarga besar suku-suku Arab. Namun sebagian kumpulan suku-suku Arab, mereka tidak mengedepankan kepentingan kabilahnya sendiri. Sehingga bahkan mereka mengangkat pemimpin bukan untuk mengatur kabilah, tetapi mengatur Mekah secara keseluruhan. Dan ini adalah satu yang baru di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah yang sangat sempit itu. Itulah wawasan tentang sejarah pengaruh Mekah bagi kekuasaan Quraisy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.